Dewi Persik makan kedong dong. Bantu subscribe, like, dan komentarnya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nadilah, NIM 221454 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas RC semester 6. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pembelajaran menulis dan membaca yang diampu oleh dosen Ibu Maulina Rahayu, MPD. Selamat menyaksikan. Kalian pernah gak sih menemukan kalimat yang tulisannya itu bertele-tele? Kemudian setelah membaca tulisan tersebut, kalian malah pusing sendiri dan tidak memahami inti pesan yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Nah loh, kalau begitu, tandanya kalimat yang digunakan dalam tulisan tersebut tidak efektif. Tuh, memang sih ya, membuat kalimat bukanlah hal yang sulit. Namun, apakah kalimat yang kamu tuliskan berhasil menyampaikan informasi yang ingin disampaikan atau tidak? Hayo. Ada berbagai jenis kalimat yang digunakan untuk menuliskan sebuah gagasan dalam bahasa Indonesia. Salah satunya yaitu kalimat efektif yang akan menjadi pembahasan kita kali ini. Apa itu kalimat efektif? Bagaimana caranya agar kita tahu bahwa kalimat tersebut adalah kalimat efektif? Nah, supaya nggak bingung lagi nih, mari kita bahas bersama-sama. Let's go! Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Nah, suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh. Kalimat efektif juga dapat dimaknai sebagai kalimat yang membawa pengaruh, terutama berupa kemudahan bagi pembaca atau pendengar untuk memahami informasi yang disampaikan oleh si pemberi pesan. Jenis kalimat ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan atau yang biasa disebut dengan SPOK. Biasanya, kalimat efektif digunakan dalam sebuah teks ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sejenisnya. Oke, yang selanjutnya di sini ada ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu memiliki unsur penting atau pokok, ya minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, melakukan penekanan ide pokok. Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Dan yang terakhir, menggunakan variasi struktur kalimat. Selanjutnya ada syarat kalimat efektif. Yang pertama itu syaratnya adalah kelogisan. Suatu kalimat dapat dipahami apabila penulisan yang digunakan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Selain itu, unsur-unsur dalam kalimat juga harus memiliki hubungan yang logis dan masuk akal. Jadi syarat kalimat yang efektif yang pertama itu adalah harus memiliki kelogisan. Oke, syarat yang kedua adalah ketegasan. Melakukan penonjolan terhadap ide pokok dari suatu kalimat.
Syarat yang ketiga adalah kehematan. Gunakan kata-kata secara hemat namun tidak mengurangi makna atau mengubah informasi yang ingin disampaikan. Dalam menyusun kalimat efektif, penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak diperlukan haruslah dihindari. Syarat yang keempat adalah ketepatan. Informasi yang akan disampaikan dalam suatu kalimat harus jitu atau sesuai dengan sasaran, sehingga dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan kalimat yang tepat, yaitu memakai kata yang tepat, kata berpasangan harus sesuai, dan menghindari penadaan preposisi. Yang kelima, kecermatan. Kalimat efektif tidak boleh menimbulkan tafsir ganda atau kalimat yang ambigu. Perhatikan penggunaan kata atau diksi, sebab kalimat efektif hanya memiliki satu makna, tidak menyimpang ataupun ambigu. Syarat yang keenam adalah kepaduan. Kepaduan artinya informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah dan tidak bertele-tele. Tidak perlu menyisipkan kata seperti daripada atau tentang, antara predikat atau kata kerja dan objek penderita. Yang ketujuh, kesejajaran. Kalimat efektif harus memiliki kesamaan bentuk kata atau makna yang dipakai dalam kalimat. Kesejajaran terletak pada penggunaan imbuhan, sedangkan dalam hal struktur, kesejajaran ada pada klausa yang mengisi kalimat majemuk. Oke, syarat yang terakhir adalah kesepadanan. Struktur kalimat efektif wajib memenuhi unsur gramatika, yaitu unsur SPOK, minimal, subjek, dan predikat. Oke, jadi kesimpulannya pada materi ini adalah kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan gagasan dengan tepat, mudah dipahami, dan efisien. Kalimat efektif juga harus memiliki ciri-ciri dan syarat yang telah ditentukan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.